Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan ini adalah PSU Vita GM 850W. PSU ini dirilis FSP beberapa bulan lalu di Computex. Vita GM 80 Plus Gold Series ini akan menggantikan produk lama dari FSP. Dan FSP juga mengklaim bahwa PSU Vita GM 80 Plus Gold Series ini performanya udah mendekati PSU dengan sertifikasi 80 Plus Platinum. Dari penampilannya, PSU Vita GM Series ini mengalami beberapa perubahan dibandingin dengan produk PSU unggulan FSP sebelumnya yaitu Hydro Series. Packagingnya terlihat lebih elegan, kemudian karakter tulisannya juga terlihat modern dan kekinian. Lantas di bagian belakang seperti biasa kita dikasih sekilas info dari spesifikasi dan fitur dari PSU-nya itu sendiri. Kemudian di bagian depan kita bisa lihat ada stiker garansi resmi dari PT AGS. Ya, buat yang belum tahu, PT AGS sekarang adalah salah satu distributor resmi FSP di Indonesia. Kalau sebelumnya produk FSP itu cuma dipegang oleh NJT atau Nusantara Jaya Teknologi. Kemudian saat kita buka di dalam paket pembeliannya kita dapat manual book dan kartu garansinya, tentunya ini wajib. Kemudian di sini pastinya ada kumpulan kabel-kabel modularnya seperti ini. Ini kabel-kabelnya dibagi dua, kabel-kabel CPU serta PCI jadi satu, sedangkan sisanya adalah kabel SATA, molek dan sejenisnya. Terus di sini ada plastik ya, yang isi di dalamnya itu ada velcro, jadi nanti bisa dipakai untuk manajemen kabel pas dirakit ke dalam PC. Terus disertakan juga konektor untuk tes PSU dan ada baut-baut untuk pemasangan PSU-nya. Kemudian di sini kita juga dapat kabel power original standar Indonesia seperti ini. Ini kabelnya udah cukup tebal dan panjang. Karena ini kabel ori bawaan FSP, biasanya udah yang bagus, jadi wajib dipakai ke rakitan PC kita nanti tentunya. Kemudian unit PSU-nya sendiri masih dibungkus plastik juga seperti ini. Dan inilah dia penampakan PSU Vita GM 850W-nya. Penampakan fisiknya terlihat lebih modern seperti ini. Bagian grill atau lubang-lubangnya itu di versi lama nggak seperti ini ya. Sekarang dibuat dengan bentuk yang jauh lebih menarik. Begitu juga dengan desain tulisan-tulisannya. Semua dibuat lebih modern dan kekinian. Kemudian di bagian belakang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ini full modular semua. Jadi nanti kabel-kabelnya kita colokin di sisi sebelah sini. Untuk fisiknya PSU ini udah juga bukan yang gede ya. Dia punya panjang 14 cm aja. Jadi misal kita mau rakit dia ke casing dengan ukuran yang lebih kecil, ini aman banget. Bahkan untuk rakitan di PC ATX yang support PSU ATX seperti Deepcool CH160 misalnya, ini juga masih aman banget karena bentuknya bukan yang bongsor. Terus di bagian belakang konektornya seperti ini dan di sebelahnya ada switch power on off-nya juga. Kemudian di bagian atas sini ada spesifikasi lengkapnya. Oh iya, PSU ini dia fan-nya nanti akan otomatis nyala, jadi nggak ada fitur on off untuk fan-nya. Fan-nya sendiri berukuran 120 mm dan udah hydraulic bearing, artinya dia walaupun kenceng dia akan terdengar silent. Nah, untuk perkabelannya sendiri kita coba buka dulu dan tunjukin beberapa. Ini ada kabel SATA yang isinya 4 buah SATA semuanya. Kabelnya sendiri udah yang PP dan bagus seperti ini. Kemudian ada pula kabel yang isinya 2 SATA dan 2 molek seperti ini. Lantas untuk kabel 24 power pin-nya itu adalah seperti ini. Sedangkan kabel power 8 pin-nya juga adalah seperti ini. Di sini tentunya kita dapat juga kabel power PCIe 6+2 yang bentuknya seperti ini. Terus yang menarik, ini ada kabel yang udah ada foring-nya seperti ini dan ini adalah kabel PCIe model baru yang mana tipenya sekarang itu adalah 12 volt 2x6. Jadi bukan 12 VHPWR yang lama. Tapi kalaupun VGA kalian itu masih pakai konektor 12 VHPWR, itu masih kompatibel dengan 12 volt 2x6 yang seperti ini. Terus untuk fitur-fiturnya, PSU ini tentunya udah ngikutin standar ATX 3.1. Selain itu dia juga udah pakai standar PCIe Gen 5.1. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan konektor 12 volt 2x6-nya tadi. Jadi sekarang semua PSU dengan standar 3.1 itu harus nyediain konektor 12 volt 2x6 seperti ini, bukan pakai 12 VHPWR yang lama. Kemudian FSP juga ngeklaim kalau PSU ini hold up time-nya itu juga sudah standar PSU ATX 3.1. Kemudian ini udah kita singgung di awal bahwa PSU ini dia udah bersertifikasi 80 plus gold dengan efisiensi rata-rata udah di atas 90%.
Kemudian di dalamnya itu PSU ini udah pakai kapasitor Jepang atau Japan kapasitor dengan standar 105 derajat Celcius. Lantas beberapa fitur wajib untuk PSU kelas atas juga udah ditanemin sama PSU yang satu ini. Dia punya OVP atau Over Voltage Protection, kemudian ada OCP atau Over Current Protection, terus ada OPP atau Over Power Protection, kemudian ada OTP atau Over Temperature Protection. Ada juga SCP atau Short Circuit Protection. Dan UVP atau Under Voltage Protection. Yang mana intinya semua fitur tadi berfungsi melindungi komponen PC kita dari tegangan nggak stabil, baik kelebihan arus atau kekurangan daya, serta faktor-faktor lain seperti short pada komponen dan sejenisnya. Semua fitur ini tentunya adalah hal wajib yang memang harus ada pada PSU kelas atas dengan sertifikasi 80+ Gold. Kemudian PSU ini dia juga udah pakai standar 12 volt single rail. Jadi udah gak pakai multi rail lagi. Karena dia butuh daya yang lumayan bertenaga serta stabil agar bisa nyuplai daya ke GPU serta prosesor zaman sekarang yang mana beberapa itu butuh daya yang lumayan gede. Sehingga dengan demikian PSU ini akan terhindar dari hal yang gak diinginkan seperti PC shutdown atau mati tiba-tiba ketika kita kasih beban daya yang cukup besar. Terus untuk spesifikasi basicnya PSU ini adalah seperti yang kita lihat ini. Jadi AC inputnya dia udah pakai standar 100 sampai 240 volt dan ini full range. Jadi kita nggak perlu was-was kalau listriknya nggak pas di 240 volt. Karena di beberapa daerah di Indonesia instalasinya itu ada yang memang nggak pas di 220 atau 240. Bahkan ada daerah yang masih 170 volt. Dan PSU ini masih bisa berjalan normal karena yaitu tadi dia udah full range input 100 sampai 240 volt. Kemudian untuk 3,3 voltnya dia bisa support hingga 20 ampere. Kemudian 5 voltnya juga bisa nyampe di 20 ampere juga. Lantas untuk 12 voltnya dia support hingga 83,33 ampere atau 1000 watt. Dan untuk 5 VSB nya dia maksimal di 3 ampere atau 15 watt. Ini biasanya kepake di port USB atau sejenisnya. Jadi total keseluruhannya adalah 1000 watt. Nah, untuk pengetesannya kita coba tes kecil-kecilan. Kita coba bandingin PSU ini dengan PSU dari merek lain dengan sertifikasi 80+ standar. Untuk rig yang kita pakai adalah sebagai berikut. Nah, dalam kondisi idle, PSU merek sebelah dengan sertifikasi 80+ biasa itu dayanya ada di kisaran 54 watt. Sedangkan PSU Vita GM850 watt ini daya yang dipakai adalah sebesar 47,8 watt. Kemudian saat kita tes dengan aktivitas rendering dengan CapCut, PSU merek sebelah dengan sertifikasi 80+ biasa, dayanya ada di kisaran 104 watt. Sedangkan PSU Vita GM850 daya yang terpakai ada di kisaran 94 watt. Kemudian kita coba tes main game sekelas Valorant rata kiri di 1080p. Di sini saat kita tes dengan PSU merek sebelah dengan sertifikasi 80+ biasa, konsumsi dayanya ada di kisaran 147 watt. Sedangkan dengan PSU Vita GM850, konsumsi dayanya itu cuma di kisaran 128 watt. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa penggunaan PSU dengan sertifikasi 80+ Gold seperti PSU FSP Vita GM ini memang udah pasti akan memberikan efisiensi yang jauh lebih bagus. Dampaknya adalah pada penggunaan PC-nya dalam jangka waktu yang lama. Dengan konsumsi daya yang jauh lebih efisien, tentunya listrik yang digunakan setiap bulannya akan jadi jauh lebih irit daripada menggunakan PSU lain dengan sertifikasi 80+ di bawahnya. Itulah sebabnya kenapa saat kita rakit PC dengan spesifikasi kelas atas, penggunaan PSU yang bagus dengan sertifikasi 80+ Gold seperti FSP Vita GM ini akan jadi aset berharga ke depannya. Selain komponen PC yang kita pakai akan jauh lebih awet dan terproteksi dari tegangan listrik yang nggak stabil, biaya listrik yang kita gunakan juga akan jauh lebih hemat. Hal ini juga mematahkan omongan kaum mendang-mending yang suka bilang, PSU bagus itu nggak penting bang, nggak bakal ngaruh ke performa. Hehehe. Oh iya, hampir aja lupa. Kita belum spill harga dari PSU 80+ Gold yang satu ini. Di marketplace kita bisa bungkus PSU FSP Vita GM850+ Gold ini dengan harga di kisaran 2,2 jutaan. Sekilas kalau kita coba bandingin dengan PSU lain yang punya sertifikasi yang sama dan punya spek mirip, PSU ini terlihat lebih mahal. Tapi FSP berani klaim kalau kalian pakai PSU 80+ Gold ini, dia benar-benar akan ngasih performa kelas platinum ke kalian.
baik itu secara kualitas fisik maupun performanya. Untuk garansinya sendiri, FSP berani kasih garansi 10 tahun buat PSU yang satu ini. So, terakhir kesimpulannya, PSU ini buat siapa? Ya buat kalian yang punya duit lah. Lebih dari itu tentu aja PSU ini bakal cocok buat siapa aja yang beranggapan bahwa PSU adalah aset paling berharga dan jantung utama dari rakitan PC-nya. Kalau kalian bisa ngerakit PC dengan spek kelas atas, misalnya pakai RTX 4070, ya pastilah kalian udah cocok banget pakai PSU FSP Vita GM850 Plus Gold yang satu ini. So, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan kalian suka. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.